kita harus sama-sama menjaga antusiasme di dalam hidup kita. Oke? Apa sih antusias ini? Antusias atau enthusiastic itu dari dua kata, en dan theos. Arti kata antusias adalah dimiliki oleh Tuhan, dikuasai oleh Tuhan, di dalam Tuhan, diinspirasi oleh Tuhan. Jadi dari definisi kata antusias sendiri yang sudah bisa dapat di kamus manapun, itu akan menjelaskan bahwa di luar Tuhan kita tidak pernah punya alasan yang permanen untuk menjadi antusias. Karena di luar Tuhan semua semangat kita berasal dari tujuan-tujuan yang sementara. Target-target yang sementara, misalnya kekayaan, kita mau kaya karena itu semangat sekali kerja, popularitas, target kehidupan, prestasi. Bisa juga kita antusias karena kita punya pacar. Terus atau karena kita sangat ingin menyenangkan orang tua. Anak kita menjadi sumber antusiasme dalam hidup kita. Orang yang kita sayang. Zona nyaman yang saat ini mungkin ada beberapa orang sedang menikmati. Aduh, untuk hidup yang seperti ini, kondisi yang seperti ini, saya sangat menikmati, saya jadi semangat hidupnya. Atau holiday. Tapi lihat saudara semua, dari semua itu semuanya sementara. Semuanya bisa datang, bisa pergi sewaktu-waktu. Bisa datang, bisa hilang sewaktu-waktu. Dan semuanya itu pasti akan hilang secara permanen dari hidup kita suatu saat nanti. Kenapa? Karena memang hidup kita terbatas. Kita nggak ada yang diciptakan untuk hidup selama-lamanya. Ya kan? Kenapa antusiasme itu mudah hilang? Kenapa sih dia datang dan pergi? Ya kan? Karena semua orang punya masalah ini. Kita itu melakukan kesalahan. Dalam hidup ini, kita itu melakukan kesalahan. Akibatnya, kita punya rasa kecewa, marah di hati ini. Itu saja sudah mengurangi antusiasme dalam hidup kita. Betul ya? Terus kita mulai merasa gagal, kita tertuduh, kita merasa terhukum, kita merasa tertolak, baik oleh teman kita, orang yang kita sayangi, dari apapun kita merasa tertolak, kita merasa tertinggal, dari persaingan kita gagal, mungkin nggak seperti yang kita cita-citakan, sehingga kita mulai tertinggal dari rekan-rekan sebaya kita, dari saingan-saingan usaha kita mungkin. Dan akhirnya kita mulai merasa tersingkir, kita mulai merasa sendiri. Itu yang membuat antusiasme mudah hilang. Karena itu yang dihadapi oleh semua orang. Nah, sebetulnya begini, masalah yang lebih dasar lagi begini. Kita bukan sedang melakukan kesalahan. Tapi yang sesungguhnya gini, kita melakukan dosa. Kita sudah berdosa, dan karena dosa itulah maka kita pasti ada kekecewaan. Kenapa saya lakukan ini? Kita ada kesal, marah. Bisa marah sama siapa saja, termasuk marah sama diri sendiri, bahkan marah sama Tuhan. Karena kita merasa kok kita melakukan ini, dan kita merasa gagal, sekali lagi tertuduh, terhukum, tertolak, tertinggal, dan tersingkir dari Tuhan. Bandingin arti kata antusias, berada di dalam Tuhan, dikuasai Tuhan, tinggal di dalam Tuhan, dimiliki oleh Tuhan. Sementara dosa membuat kita tertolak, tertinggal, terhukum, tersingkir dari Tuhan. Otomatis antusiasme dalam hidup kita hilang. Kita nggak antusias lagi dalam hidup ini. Kita penuh dengan pahit, kecewa, marah yang bertumpuk jadi satu. Pemikiran negatif, bahkan merasa hampa hidup ini. Kebutuhan semua orang, termasuk kebutuhan saya, kebutuhan saudara, itu sama. Kita semua perlu diampuni. Kita semua perlu rasa diterima. Kita merasa diterima, dicintai. Kita perlu merasa dihargai dalam hidup ini. Tanpa itu semua, maka hidup kita akan kosong. Hidup kita akan tadi jadi negatif dan merasa tidak berharga. Malah sebetulnya gini, kita perlu diampuni selama-lamanya. Bukan cuma sementara, betul nggak? Ada yang cuma pengen diampuni tahun ini aja, dan tahun depan suruh nggak dimaafkan lagi sama orang yang sudah pernah berbuat salah. Ada yang pengen diampuni cuma 1 jam ini aja. Atau kita semua pengen kan diampuni untuk selama-lamanya. Dan untuk memenuhi itu semua, maka ini yang Tuhan Yesus kerjakan buat kita. Sebab oleh 1 korban saja, Yesus telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang Ia kuduskan.
Apa artinya kita dikuduskan oleh Tuhan? Dikuduskan itu punya arti gini, dipisahkan untuk Tuhan. Dikuduskan artinya gini, dikhususkan untuk Tuhan. Dikuduskan artinya gini, dibersihkan, dimurnikan dari segala kotor, dari segala dosa. Dikuduskan artinya gini, berbeda dengan dunia. Dikuduskan juga artinya ini, diperlakukan spesial. Makanya saudara dan saya, kita diangkat jadi anak Allah. Diperlakukan spesial oleh Tuhan. Kenapa? Karena kita dikuduskan. Itulah saudara dan saya di hadapan Allah saat ini. Setelah kita menerima Yesus, kita percaya pada karya salibnya, kita menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup kita. Maka saudara dan saya itu jadi orang-orang yang bukan orang biasa lagi. Kita sudah berbeda dari dunia. Karena apa? Kita dipisahkan oleh Tuhan. Untuk berapa lama? Ibrani 10 sekali lagi bilang nih, ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan, yang Tuhan kerjakan buat kita, berlaku selama-lamanya. Aku akan menaruh hukumku, aku akan menaruh firmanku di dalam hati mereka. Jadi di hati kita, orang yang sudah dikuduskan, akan ada firman Allah. Ada sesuatu yang berbeda sejak kita terima Yesus, sejak kita mengalami kasih karunia Allah. Firman Tuhan ada ditaruh di hati kita dan ditulis di dalam akal budi mereka. Aku tidak lagi mengingat dosa-dosa dan kesalahan mereka. Jadi semua dosa, semua kesalahan kita bukan tidak ada. Tapi Tuhan gak mau lihat lagi. Tuhan gak mau ingat-ingat lagi. Tuhan gak mau ungkit-ungkit lagi. Berbahagialah orang yang dosanya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya.